Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai QU. Apa sih itu QU? QU itu atau istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah antrian. Adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau ekor atau tail. Gitu ya. Dan operasi penghapusannya hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan. Jadi pada QU ini atau antrean ini, proses pemasukan data ini melalui sisi bagian belakang atau ekor atau tail. Anda nyebutnya apa nih? Tapi kalau saya buat di sini berarti tail ya, istilahnya yang kita pakai. Dan untuk penghapusannya atau delete, kita mendelete atau menghapus itu diperbolehkan pada sisi yang dilakukan itu pada sisi depannya atau kepalanya atau headnya gitu ya. Jadi istilah di QU ini ada istilah head dan tail. Jadi head itu adalah bagian depan di mana dilakukan proses untuk penghapusan, dan bagian belakang atau tail ini digunakan untuk proses memasukkan datanya begitu ya. Nah, prinsip antrian ini disebut juga istilahnya adalah FIFO, first in, first out. Siapa yang pertama datang, dia yang pertama keluar. Atau FCFS, first come, first serve. Yaitu first come, siapa yang dia datang lebih dahulu, first serve, dia yang lebih dahulu dilayani. Begitu. Atau yang tiba lebih awal, maka akan dilayani terlebih dahulu. Begitu ya, first come first serve atau FCFS ini sama saja. Ya, ini adalah konsep yang dimiliki oleh QU. Ya mungkin istilah FIFO ini sedikit banyak sudah sering ya kita lakukan. Ya, ini sudah menjadi apa nih ya? Sudah menjadi kebiasaan ya orang Indonesia bahwasanya dalam hal sesuatunya itu harus, jika kita berada dalam suatu kerumunan gitu ya, dimana di situ kita harus ingin mendapatkan satu dan dimana di situ harus mengantri ya, maka FIFO itu yang harus kita lakukan. FIFO yang sedang kita lakukan, yaitu siapa yang lebih dahulu datang gitu, yang mengantri di bagian depan ya, dia dulu yang akan mendapat pelayanan gitu, atau dia dulu yang akan keluar gitu, yang lainnya menunggu gitu, berurut. Nah, ini adalah konsep dari QU ya. Nah, ini seperti ini. Jadi antrian QU ini berbanding terbalik dengan stack yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang dimana dia memiliki, kalau stack ini dia memiliki konsep yang berbeda dengan QU. Nah, pada konsep stack yang sudah kita pelajari sebelumnya, Anda mungkin masih ingat, yaitu data yang masuk paling belakang itu akan keluar lebih dahulu begitu ya. Itu pada konsep stack. Nah, pada QU ini data atau elemen yang pertama ditambahkan, dia yang akan diambil pertama kali, dia akan keluar pertama kali. Nah, operasi QU ini mungkin Anda dilihat ya pada ilustrasi ini. Anda lihat di sini, misalkan ini sebuah list gitu ya, kosong, kemudian diawali dengan ada penginputan data dari awal, mungkin seperti ini. Nah, ini kosong. Nah, lalu ada data masuk, item masuk pertama, begitu, lalu 2, lalu 3, dia akan terus ke sini. Jadi arah dari sini ya, masuk 1, begitu, 2, 3 dan sebagainya, begitu. Oke, ini masuk, oke. Nah, posisi yang belakangnya akan terus ngikutin. Nah, proses penghapusannya gimana? Nah, kalau penghapusannya harus terbalik, berbeda dengan stack. Kalau stack ambil dari topnya istilahnya ya dulu. Kalau yang di QU ini ya bagian depannya, headnya yang akan keluar di. Nah, ini A, B, A dulu yang pertama datang, ya A dulu yang akan keluar. Selanjutnya juga B juga keluar, gitu. Dan ini otomatis dia posisinya berubah ya, posisinya berubah, indeksnya dia berubah. Indeksnya bukan di misalkan tadi ya, misalkan posisinya, nanti kita lihat lebih detailnya di beberapa slide selanjutnya.
Oke, ini menempati khusus. Nah, ini B naik gitu. Naik begitu. Ya, ini juga diam gitu. Dia akan terus naik. Pada saat nolnya kosong, indeks ke nolnya kosong, ya ini item yang di belakang itu naik gitu. Ya, menempati posisi indeks yang sudah ditinggalkan oleh item yang sudah keluar, yang sudah dihapus atau yang sudah dilayani terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, jadi gitu. Ini ilustrasi ini mungkin jelas ya, berbeda dengan yang kemarin sudah kita bahas. Saya ulangi sekali lagi, pada QE ini proses penyebutannya dari belakang, dari arah tel, ya, dari 5 dalam hal ini. Kalau lihat dari arah panas ini masuk terus gitu ya, menempati pada indeks yang paling kosong, yaitu kalau lihat dari sini listnya berada pada indeks ke 0 ini kosong ya. Terus, nah ini masuk dari sini masuknya. Terus penghapusannya ya keluar langsung lanjut gitu. Nah ini langsung maju ke depan terus terus dan demikian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ilustrasi ini. Oke, nah ini lebih mungkin jelasnya seperti ini. Nah, pada saat kita lihat di sini ada sebuah list kosong, jadi sudah disediakan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ada 6 elemen kosong yang siap diisi seperti itu. Yang pasti ini indeksnya kalau sudah kita tahu dimulai dari indeks ke 0, 0, 1, 3, 4, 5. Jadi ini ada 6 elemen. Nah, kalau dari indeksnya berarti ada indeks kelima yang terakhir. Posisi dari ini berarti posisi head dan tailnya karena berhubung belum ada daitannya, ya dia bernilai negatif 1. Sebenarnya ini nggak bernilai ya, tapi ini menandakan bahwasanya dia tidak di mana-mana gitu maksudnya. Tapi kita anggap saja karena dia di luar dari list ini belum masuk, untuk posisi head tailnya ini berada di posisi -1, baik itu head maupun tailnya. Begitu ya, karena belum masuk. Itu ini Q kosong, diberikan Q kosong, karena masih kosong, posisi head dan tail berada pada indeks -1. Kemudian pada saat selanjutnya akan masuk satu buah item menempati di elemen indeks ke 0. Begitu ya. Jadi nanti masuk sini karena masuk dari sini akan menempati yang paling depan dulu begitu. Nah, ini dia. Jadi sekarang Q-nya tidak kosong karena ada satu buah item yang menempati elemen yang di sini yaitu pada indeks yang pertama, yaitu indeks ke 0. Nah, maka posisi head-nya ini adalah berada di indeks ke 0 dan tail-nya ini juga berada di tail ke 0. Tail-nya ini ada di indeks ke 0 dan head-nya juga ada di indeks ke 0. Begitu ya, sama-sama di sini. Nah, maksudnya adalah ketika ada satu elemen atau item yang dimasukkan, ini head dan tail ini berada pada posisi yang sama, yaitu berada pada indeks ke 0. Ya karena belum ada data yang lain ya, maka posisi tailnya ini masih bersamaan dengan posisi headnya. Selanjutnya ada data lagi, misalkan yang masuk lagi berarti ditaruh di mana? Di indeks ke selanjutnya, yaitu indeks ke 1. Nah begitu. Ini masuk lagi sebuah data, sebuah item. Nah maka ada satu elemen lagi yaitu yang masukkan, maka yang berubah di sini yaitu posisi tailnya. Nah tailnya ini akan berubah indeksnya yaitu pada menempati indeks ke 1 dan headnya tetap di 0 karena dianggap di sini memiliki data dan data ini yang paling terdepan atau istilahnya head begitu ya. Gitu. Demikian pula selanjutnya. Jika ada data lagi gimana? Ya terus menempati di indeks yang masih kosong melalui tail. Nah, sini berindeks kedua ya. Gitu. Nah, terus gitu. Indeks kedua ini data yang paling terakhir ini akan menempati pada indeks tail indeks yang terakhir pastinya. Gitu. Dan untuk headnya tetap di 0. Dia terus sampai 3, kemudian masuk lagi menempati indeks keempat dan terakhir misalkan indeks 5. Nah, selanjutnya berarti ini kondisi Q-nya tidak kosong ya, sudah terisi data ya. Oke, jadi itu maksudnya. Nah, nanti proses Q-nya nanti setelah ini ya. DQ-nya. Nah, ini secara garis besar yang bahas baru. Ini adalah ilustrasi Q ya. Hanya proses untuk memasukkan data. Begitu. Nanti untuk proses DQ-nya itu atau istilahnya dulu kita istilahnya pop.
Dan kalau Q berarti di stack berarti adalah push. Nah, ini posisi Q-nya ini sudah digambarkan seperti ini. Secara garis besar, operasi Q ini ada 4. Ya, ada NQU, ada DQ, DQU, is empty, dan LAN. Sudah tahu NQU berarti ini adalah proses untuk memasukkan datanya. Ya, ini DQU berarti proses pengambilan datanya, atomnya. Lalu is empty sudah tahu sama ya, ini fungsi untuk sama seperti di stack juga yang kemarin sudah kita bahas untuk mengecek apakah list ini sudah berisi atau untuk ngecek ya di sini kosong atau tidak. LAN untuk mencari ya jumlah data yang ada pada list, panjangnya berapa. Nah, ini lebih jelas lagi mungkin ya dari ilustrasi tadi saya coba jelaskan kembali. Jadi menambahkan misalkan ini sebelumnya di list sudah ada data nih ya, sudah dua item yaitu A, B gitu. A-nya pasti nanti di paling indeks ke 0 misalkan ya, tailnya jadi indeks ke 1. Kita akan masukin lagi item yang lain yaitu item C pada elemen list ini, pada list antrian. Nah, misal kondisi Q-nya tidak kosong, sudah ada, artinya sudah dua item di sini dengan kondisi dua item. Lalu kita akan masukkan item C gitu. Maka item C akan menjadi bagian di akhir antrian. Nah, ini jadi akan masuk ke belakang. Set, dia pindah sini sama seperti tadi ya. NQ pada saat sebelum ini, lalu ada proses NQ dimasukkan, lalu hasilnya adalah C ini akan menempati di posisi akhir dari antrian. Lalu demikian pula juga untuk item yang lainnya sama ya, dia akan menempati akhir antrian juga. Untuk yang item yang lain ya, kita terus ada NQU di sini atau masukkan elemen item D ke antrian, menempati D ini akhirnya sudah berhasil dan menempati di bagian akhir antrian. Nah, kita ke DQ sekarang. DQ berarti tadi istilahnya tadi adalah menghapus ya. Proses menghapus pada QU pada antrian ini dilakukan di data di elemen yang paling terdepan atau headnya. Jadi ini menghapus item antrian paling depan karena dia yang paling datang duluan mana, gitu. Jadi posisi di headnya sini ya, ini headnya nih. Jadi yang hapus adalah posisi headnya, yaitu nilainya adalah A. Menggeser semua elemen ke depan dan mengurangi tail dengan 1. Begitu. Jadi tailnya dikurangi 1 supaya posisi nanti kan menggeser semua elemen ke depan dan mengurangi tail jadi 1. Begitu ya. Ini ilustrasinya pada saat DQ hilang gitu. Ya, jadi headnya berubah menjadi ke B. Nah, B ini juga sudah berubah jadi indeksnya ke 0 lagi di sini. Maksudnya ini hilang. Ini hilang. Atau juga bisa next sini ya. Naik juga bisa. Sama saja ya. Jadi intinya adalah headnya ini berada di indeks ke 0 karena A-nya ya indeks yang pertama headnya ini sudah di DQ. Begitu. Demikian pula selanjutnya sama ya. Terus headnya akan mundur lagi begitu, mencari data yang masih ada di urutan yang pertama. Oke, selanjutnya ini posisi awal ya seperti ini. Ini representasi dari QU-nya, misalkan sebuah list begitu terdiri dari ada 10 elemen yaitu indeks 0-9. Sudah saya tentukan head dan tailnya. Di sini representasi Q dalam list menggunakan indeks di mana indeks dimulai dari 0. Menambahkan item C ke dalam list tadi ya. Artinya sebelumnya sudah ada 2 item di elemen indeks 0 ke 1. Nah, itu ditambahkan pada posisi akhir list atau tail secara increment, tambahkan 1 begitu. Dari sini dimasukkan C, maka akan menghasilkan hasil akhir seperti ini gitu. C akan masuk menempati pada elemen paling terakhir. Jadi operasinya adalah pada pattern relasi NQU ini menggunakan perintah append. Sama ya, di stack juga menggunakan append. Yaitu di kondisi inisiasi awalnya, kalau di sini bukan 0 tapi sudah terisi 2 elemen data, 2 item data. Kemudian dimasukkan
Q ini sudah berada data, kemudian Q masuk append ya. Jadi dimasukkan elemen ini dengan perintah append gitu, masukkan C ke dalam list Q gitu, lalu cetak, akan menghasilkan seperti ini. Jadi perintahnya tetap ya, MQ ini menggunakan perintah append. Untuk DQ menghapus item paling depan atau headnya, lalu kemudian dia mengembalikan return elemen pertama dari QU. Oke, ini contohnya adalah seperti ini. Mengembalikan return elemen dari QU, contoh QDQ ini bertanya yang kita lakukan ya dengan menggunakan kita DQ. Mengawaskan dari Q, relasi Python menggunakan pop, sama yang menggunakan pop tinggal pada indeks ke berapa yang ingin dihapus, begitu. Oke. Nah dia balik lagi ke, nah ini posisinya berarti yang indeksnya berhadiah ini akan menempati di yang paling depan, gitu ya. Oke. Jadi perintahnya untuk DQ ini kita lihat yang ini sebuah variabel yang akan diisi dengan perintah DQ ya atau pop di sini yang akan mengpopkan atau menghapus dari list Q ya pada indeks ke 0. Lalu setelah selesai kita print out ya dari hasil ini dan juga setelah keseluruhan dari listnya. Itu ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada is empty. Sudah sama-sama tahu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengecek apakah atau memeriksa apakah antrian dalam keadaan kosong atau tidak. Nah, dia akan mengembalikan nilainya pada saat ditanya. Ternyata emang dia kosong, artinya dia akan bernilai true. Dan jika masih ada data, maka akan mengembalikan nilai atau returns nilainya akan ditampilkan false. Jadi ini sebuah function is empty seperti ini akan mengembalikan nilai dari apa yang dicek apakah kondisinya kosong atau tidak dari sebuah list. Contohnya seperti ini, mengecek list Q apakah kosong atau tidak. Tuh list Q, kemudian di sini kelihatan kita masukkan append A lalu append B, C, kita masukkan 3 buah item di dalam list Q ini, lalu cetak hasilnya, lalu ditanyakan di sini function apakah ini kosong si list Q-nya begitu. Lalu di sini juga Q pop tadi dihapus, panggil is empty, apakah ini kosong atau tidak. Nah kalau dijabarkan berarti ini tidak ya, masih ada. Kenapa masih ada? Karena yang dilakukan hanya satu kali, sedangkan kita melakukan perintah datanya 3 begitu ya, masukkan A, B, C. Nah ngecek ya berarti ini pasti ada ya, masih ada nih ya, karena berisi sekarang isinya 3, 1, 2, 3 A, B, C. Oke, ini A, B, C, lalu dicek, ngecek return key. Nah sini apakah dia ada ya 3. Nah kemudian ada perintah penghapusan, berarti dihapus indeks ke 0, berarti A-nya dihapus. Seperti ini kan, A-nya hapus. Masih tersisa atau sudah habis? Masih tersisa yang lain ya, ada B dan C -nya. Nah, lalu ini dicek lagi, intinya masih ada nggak? Masih ada, maka nilainya false. False ini membuktikan bahwasanya list pada Q tadi masih terdapat beberapa item, yaitu B dan C. Bagaimana supaya dia akan bernilai true? Ya berarti proses popnya ini harus dilakukan sebanyak 3 kali gitu ya. Untuk menghapus A, B, dan C -nya. Gitu, ini 3 kali ya, supaya nanti hasilnya adalah true gitu. Yes. Oke, nanti kita coba ya, nah dari hasilnya seperti gambaran ini seperti apa. Nah ini dia, betul
Nah, kemudian nih yang tadi yang pertama is empty ya. Pertama is empty, yang kedua. Nah, copy yang kedua berarti untuk menghapus yang B-nya. Yaitu B yang hapus, dicek lagi apakah kosong atau tidak. Begitu tidak sama kosong, berarti di sini masih false. Masih ada satu data C. Satu lagi misalkan dicek satu lagi C-nya kosong, di kosong kan, berarti iya, berarti pada saat dikatakan dia kosong maka akan memberikan nilai adalah true. Begitu. Berarti kondisi sekarang sudah kosong. Oke ya, itu fungsi is empty, dan selanjutnya ini adalah fungsi yang terakhir, ada len. Ya, sama seperti pada fungsi stack, len ini digunakan untuk menampilkan jumlah elemen pada list QU. Begitu. Jadi untuk menampilkan jumlah elemen yang dimiliki sekarang pada jumlah yang ada di pada list QU-nya. Sama seperti ini, di print lalu ditanyakan berapa jumlah QU-nya. Nah, ada 3 ya. Begitu. Oke. Kita langsung coba ke di sini program QU-nya yang dari penggambaran tadi yang sudah kita beberapa simak bersama. Kita coba loncat ke notebooknya, Jupyter notebooknya. Kita buat dulu ya seperti ini. Buat di queue saya sudah catat sih sebenarnya di sini. Jadi saya langsung saja. Yang kembali mau coba bangga, silakan ya. Kita buat dulu, misalkan buat list ya, buat list queue seperti itu. Artinya di sini kita akan men-set list queue ini adalah list yang kosong, gitu. Kondisi awal adalah kondisi queue-nya dengan kosong, list yang kosong. Kita coba masukkan, menambahkan item, satu item, tambah item, misalkan perintah yang kita lakukan adalah dengan menggunakan NQU, gitu. Oke, kita coba masukkan data. Tadi pertanyaan apa? Menggunakan append. Oke, append. Ya, kita copy saja biar cepat. Nah, ini mencetak 3 buah karakter, yaitu A, B, dan C dengan menggunakan perintah append. Jangan lupa kita coba print dulu hasilnya. Sekarang ngecek ini sudah berhasil atau tidak, gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil, sudah selesai untuk perintah untuk memasukkan item ke dalam list queue. Selanjutnya kita masuk ke yang fungsi yang ketiga, kita coba menghapus ya, atau kita hapus elemennya. Yang kita gunakan adalah DQU. Ya, kita buat variabel, kita namanya misalkan namakan out ya, apapun ya, bebas saja, apa saja, yang penting valid penamaannya, yaitu kita key pop-kan, kemudian kita print, kita kasih informasi data terhapus, yaitu apa, ambil dari variabel out ya. Lalu jangan lupa untuk update, kita lihat print queue-nya, kondisi sekarang queue-nya berapa, seperti apa, apakah item-itemnya sudah berhasil dihapus yang tadi atau tidak. Yang terakhir, belum terakhir ya, ada setelah NQ, DQ, dan check ya, is empty. Berarti kita bikin function is empty. Itu return ya, mungkin kalau kosongnya dicek. Nah, jangan lupa juga di print, langsung aja print sini. Oke. Nah, ini kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi ini sudah dicoba.
hasilnya betul sudah bisa diinputkan 3 buah item A, B, C, lalu kita cetak ini hasilnya yaitu A, B, C. Nah, kemudian untuk hapus key ini dihapus satu, kamu cetak datanya apa yang dihapus tadi, yaitu indeks yang pertama ya, pada headnya yaitu A, alter A sudah terhapus, dan kondisi terakhir sekarang hapus lalu print Q ya. Print Q ini untuk mengecek, untuk menampilkan list terbaru ya. List terbaru kondisinya pasca setelah dihapus itu tinggal berapa datanya, itu tinggal meninggalkan B dan C karena A nya sudah dihapus. Oke, ini print Q ya. Dan terakhir is empty, ini dan ngecek apakah data ini masih kosong, sudah kosong atau belum. Data list Q ini list yang kosong atau tidak. Ternyata tidak ya, false, masih ada isinya. Kalau tadi dicobakan untuk supaya menjadi true gimana tadi ya, paste hasilnya gimana, masih false ya. Nah, ini masih false, tapi ini sudah berubah. Yang data terhapus adalah yang B. Sekarang menyisakan listnya berisi data apa, tinggal meninggalkan yang C sekarang. Nah, kita coba work sekali lagi. Yang terjadi berarti sudah habis ya, harusnya. Coba lagi. Nah, berarti sudah habis ya. Yang terakhir adalah C, dan di sini bernilai 0 dan masukkan true. Berbeda dengan stack kemarin ya. Kalau di stack kemarin kita menyertakan indeksnya, tapi di sini kita sertakan indeksnya karena apa? Di pop ini kan pasti dia akan naik gitu ya. Posisinya data yang terakhir itu pasti berada di paling depan, yaitu indeks ke 0. Makanya berisi indeksnya kita masukkan, adalah indeks ke 0-nya ini akan dihapus. Kita tinggal beberapa kali, selesai. Oke, begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba yang lainnya sekarang. Baik lagi, PowerPoint. Nah, ini artinya lebih lengkap ya. Ini coba kita masuk ke beberapa contoh yang lain. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ini ada beberapa perintah lanjutan atau fungsi-fungsi yang ada yang coba kita combine, masukkan ke dalam contoh program. Termasuk di dalam sudah ada beberapa yang sudah lakukan. Penambahannya ada pick, size, dan semua. Size ini mungkin sama seperti tadi ya. Nanti len-nya ini akan ada di sini untuk mencari berapa jumlah begitu. Oke, itu juga sama. DQ ini sudah ya tadi ya, dan ini ngecek semua kondisi terakhir berapa dari listnya. Kita langsung coba seperti itu. Nah ini, yang kita coba sekarang di sini adalah menggunakan Q-nya ini dengan menggunakan class ya. Menggunakan class, jadi kita masukkan beberapa fungsi-fungsi dari kelas Q. Kita bikin namanya kelas QU seperti itu ya. Kita tinggal panggil nanti ya, hasilnya nanti ada di sini. Kita panggil masing-masing fungsi yang sudah kita definisikan di atas di sini. Kita tinggal panggil di bawah. Oke, kita coba aja langsung. Kita berarti akan membuat Q ya. Tadi namanya adalah membuat Q, pasti membuat Q, dan di sini Q-nya ini dengan menggunakan kelas QU, namanya kelas QU. Apa saja ya namanya ya, tapi yang saya gunakan namanya QU saja, tidak masalah. Nah, ini sebuah function konstruktor, masih ingat ya? Ini metode khusus dari sebuah kelas. Masukkan konstruktor init, inisialisasi yang akan memanggil diri sendiri, self, seperti itu. Nah, kita panggil self lagi. Untuk items, kita bikin item saja ya namanya. Oke.
kita buat fungsi yang lain, misalkan ini adalah untuk ngecek ya, ngecek elemen kosongnya, cek elemen kosong. Kita gunakan tadi apa? If empty ya, is empty ya. If is empty, kita masukkan. Lalu kita balikkan. Ya, oke. Lalu kita coba setelah dicek, berarti tambahin ya, tambahan. Misalkan tambahan elemennya, misalkan def nqu ya, nqu self item. Self titik item. Nah ini perintahnya berbeda ya. Jadi dengan metode insert ya. Jadi bisa dua, bisa append, bisa insert. Nah ini saya kasih beberapa alternatif. Jadi buat jadi perbandingan saja. Jadi nggak mesti harus pakai append, pakai yang lain, metode yang lain juga untuk menambahkan data juga bisa menggunakan insert. Tapi bedanya dengan insert ini harus diinputkan pula, dimasukkan pula pada indeksnya. Indeks berapa mau dimasukkan begitu. Lalu setelah ditambahin berarti kita menghapus ya, menghapus elemennya atau item. Ini menggunakan item saja ya istilahnya. Di QU ini kurang besar, maaf, saya lupa. Oke, ini. Ini tadi sudah terlihat ya, seperti ini ya. Oke. Ini kita bersihkan dulu. Nah, biar oke. Ya. Ini kan return self item lagi. Dan kita popkan. Nah ini popnya tidak menggunakan, bisa juga ya, nanti sama-sama kita lihat perbedaannya seperti apa. Menghapus item, lalu size sekarang untuk melihat jumlah dari listnya. Oke, untuk pick, nah kita coba len ya, menggunakan len self items akan dikurangin dengan 1. Kita tampilkan sini, tampil antrian misalkan def semua, misalkan kita menggunakan variabel namanya semua saja ya, menampilkan misalkan self return self item. Oke, ini sudah selesai. Kita coba panggil ya fungsi-fungsi ini yang sudah kita buat menjadi di dalam kelas Q ini. Nah, kelas Q ini kita aliaskan lagi, kita ganti Q tadi, kelas Q ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel Q kecil.
Q titik kita mau memasukkan ya, perintahnya adalah NQ. Kita NQ kan, NQU, kita masukkan misalkan 4 tadi. Lalu yang kedua misalkan kita masukkan item, copy saja ya biar cepat. Untuk data yang berbeda, misalkan sebuah string namanya dog juga bisa ya. Yang ketiga ini boolean, misalkan true. Seperti itu. Selanjutnya kita makan beberapa lagi ya, misalkan data yang lain. Atau cukup 3 dulu. 3 dulu. Kita masukkan 3 buah data atau item 4, dog, dan true. Seperti itu. Nah, coba kita print semua. Print semua ya, memanggil function semua. Lalu kita coba print. Item terakhir. Kita mengambil cek ya, item terakhir yang dimasukkan ini apa? Yang terakhir kita masukkan. Ya berarti tadi true ya. Nanti yang terakhir dimasukkan itu true, kita gunakan pick sama dengan seperti itu, koma q titik pick. Oke. Yang kedua, print banyaknya isi. Banyak yang isi sama dengan q, berarti kita gunakan size ya. Kemudian juga kita coba printkan, hapus saja ya, q titik dq dqu koma, lalu dikeluarkan apa nih yang dikeluarkan, item yang dikeluarkan apa, begitu. Kemudian selanjutnya item terakhir kita copy saja, pick. Sama, kita cek lagi ini update yang terakhir. Pada saat sudah terakhir ada yang perintah dikeluarkan di sini, sama kayak tadi ya. Kemudian di sini banyaknya isi list dalam QU itu apa, berapa, berarti size. Oke, sudah ya. Kita coba cek lagi. Ini sudah ya. Ya, kita coba lihat, kita jalankan ya hasilnya, apakah ada error tidak. Oops, error. Apa nih kira-kira? Oh, salah ya, self. Kalau ketik ya, masih ada error. Sebentar. Ya, ini ya, run. Oke, kita coba lihat run. Oke, sudah masuk hasil. Oke, kita lihat ya, di sini kita sudah lihatkan kelas Q ini kita sudah masukkan ke dalam variabel Q. Kita masukkan 3 buah ya, item 4 dog dan true, 4 dog 4 ya, ini dulu ya, yang pertama 4 dog dan true, berarti ini terakhir yang tailnya, yang ini headnya 4. Oke, item yang terakhir 4 ya, 4 terakhir berarti yang depan maksudnya ya. Kemudian
sebentar, ini gimana nih? 4 dikeluarkan. Ya, seperti itulah sama ya. Jadi ini yang terakhir dikeluarkan 4. Tapi ini 4 ya. Oke, harusnya yang depan true-nya. Kenapa seperti itu nih? Tapi nggak masalah ya. Tapi ini sudah membuktikan sudah berhasil. Bahwasanya yang dikeluarkan adalah yang terakhir diinputkan ya. Tapi di sini tulisannya true ya. Oh iya, betul. Oke. 4 ya, 4 yang ini harusnya 4 ya, 4 yang pertama dikeluarkan, betul. Dog yang tinggal isinya adalah 2 ya. Nah, kita coba masukin lagi, berarti kita coba apa lagi nih? Kita DQ lagi ya. DQ lagi, bener nggak kira-kira? Di sini. Nah, tinggal 1 ya. Itu terakhir adalah true. Dicek 4 dikeluarkan, dog dikeluarkan. Ada 4 dan dog ya dikeluarkan. Tinggal 1, ini terakhir ada, dan terakhir coba dicek lagi. Nah, ini error ya, karena list of sudah kosong, tidak ada apa mekanisme untuk bila listnya itu tidak ada. Nah, ini cukup sampai sini ya, karena ini sudah item terakhir terus sudah ada berada di posisi terakhir. Jadi itu saja, ini sudah membuktikan juga intinya kita sudah bisa memanggil dari apa? Dari queue ini yang kita buat dalam sebuah kelas. Kita balik lagi ke sini. Kita ke DQ double side. Nah, ternyata di queue ini ada istilah DQU ini yang double ended ya. Double ended ini apa? Artinya yang kita tahu bahwasanya tadi dikatakan di depan untuk DQU ini diambil data yang paling depan atau headnya. Nah, ternyata ada juga prosesnya bisa juga dipilih dari dua sisi gitu, nggak hanya dari depan tapi pun dari belakang bisa tailnya. Jadi nggak hanya dari head yang dikeluarkan atau yang dihapus, tapi dari tailnya pun juga bisa dihapus. Tempat di mana data ini terakhir berada itu juga bisa dihapus. Nah, ini ya kelebihannya, atau istilahnya berujung 2 atau double ended, yaitu sifat tidak terikat untuk penghapusan item-item dari antrian. Item dapat dihapus baik item yang ada depan maupun belakang. Karena itu item yang ada dapat dihapuskan dari salah satu ujungnya. Struktur linear hybrid ini menyediakan semua kapabilitas antrian dalam satu struktur data. Jadi gitu ya. Jadi, nah ini ada istilah lagi, ada rear dan front. Jadi banyak istilah ya. Rear dan front. Kalau front berarti sama dia head. Rear berarti tail atau belakang. Front depan atau head kepalanya. Jadi ini datanya masuk dari sini set gitu ya. Ini paling depan nih, indeks ke 0. Nah, ini indeksnya paling belakang. Ini ada di belakang tail. Gitu ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini juga ada beberapa function yang bisa digunakan. Ada DQ ini samanya, add front sama ya. Berarti ini add front ini berarti istilahnya kita masukkan data yang depan begitu. Add rear ini juga bisa. Ini juga remove front. Jadi artinya kita bisa lihat di sini beberapa perintah yang bisa digunakan. Nah, kita coba begitu. Ya, kita coba langsung perintahnya seperti apa ya. Tambahkan di sini lagi, ini kita clearkan dulu. Sama kita buat sebuah kelas untuk DQ ya. Sorter.
itu ngecek seperti biasa if empty, kembalikan, add remove form, len untuk mencari jumlah seperti biasa. Oke. Seperti biasa kita aliaskan dulu, balikan dulu untuk menampung variabel, menampung kelas Q ini. iPhone. True. Print. Banyak data. Yes.
remove flag, sama juga dibuang print sisa akhirnya update. Oke, kita lihat hasilnya apakah ada error. Oke, benar ya, error. Oke, seperti ini tadi ya, titik ya, buah ya. Jadi sama ya, ini sudah kita lihat bisa ya dilakukan. Oh sorry, ini ada salah nih, sebentar. Nih, kita lihat dulu ya. Oh ini, oke. Boleh lagi. Oke, udah 4 dogs true. Oke, banyak data ada 3. Kemudian true dibuang, akan dilakukan remove from ya, berarti true-nya ya, jadi sudah keluar, dibuang from-nya. Oke, kemudian dicek sisanya ini terakhir, berarti tinggal misalnya 4 dan dog ya, kan true-nya sudah dihapus. Nah, lalu ada perintah remove where-nya. Nah, remove where-nya berarti yang belakangnya ya, berarti 4-nya sekarang ya, 4-nya dibuang, maka akan menghasilkan 4-nya dibuang, betul, tersisa adalah dog gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk Q ini. Silahkan bisa dipelajari. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.